Ya. Ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erev Tov Shalom Laim. Masa al khair. Apa kabar Anda di hari ini, di hari Kamis 5 Juni 2025, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah, hari Arafah, Yaumul Wukuf fi Ma'syaril Arafah, ya. Jadi kalau teman-teman saat ini kebetulan lagi nonton Saudi TV, ya, di situ ada tulisan Ma'syaril Arafah, Ma'syaratil Arafah. Itu artinya padang Arafah. Karena hari ini adalah hari wukuf, dan tadi telah ditandai dimulainya wukuf dengan azan sholat zuhur yang tadi dikumandangkan di Masjid Namirah di Arafah sekitar jam 12-an lewat waktu Saudi, atau sekitar pukul 4 sore tadi, ya, sejam yang lalu. Dan yang bertindak sebagai khatib untuk menyampaikan khutbah wukuf adalah imam senior dari Masjidil Haram, yaitu Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Hussein Al-Humaid. Itu beliau sudah menjadi imam di Masjidil Haram semenjak tahun 1980, ya. Jadi sudah 45 tahun berkhidmat, ya, Syekh Saleh Al-Humaid, ya, yang didapuk sebagai khatib untuk menyampaikan khutbah wukuf di ibadah haji tahun 1446 Hijriah oleh Khadimul Haramain Asy-Syarifain Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud. Tahun lalu yang menyampaikan khutbahnya adalah Imam Masjidil Haram juga, yaitu Fadilat Syekh Dr. Bandar bin Abdul Aziz Balila, atau Syekh Bandar Balila, yang menjadi khatib pada wukuf tahun lalu. Kalau tahun ini adalah imam senior Syekh Saleh bin Hussein Al-Humaid, atau Syekh Saleh Al-Humaid, yang didapuk. Dan beliau juga memimpin pelaksanaan salat qasar zuhur dan asar di Masjid Namirah di Arafah, menandai proses wukuf telah dimulai sampai nanti sore. Jam maghrib di Saudi, di Mekah itu jam 7 malam waktu Saudi pada hari ini, tanggal 5 Juni 2025. Maghribnya sekitar jam 7 malam lewat 1 menit waktu Saudi, ya, waktu Mekah, ya. Atau sekitar jam 11 malam waktu Indonesia Barat, 11:01 malam waktu Indonesia Barat. Dan berarti kurang lebih selama 6,5 jam ke depan, sampai 7 jam, bahkan 7 jam ke depan, itulah kegiatan, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan kemarin, itulah kegiatan wukuf itu berisikan kegiatan-kegiatan ibadah, mendengar ceramah, berzikir, berdoa, sholat sunnah, sholat, membaca Quran. Memang sebenarnya dianjurkan. Oh, ada yang ngambil video juga ya, bentar ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi memang dianjurkan sebenarnya kita untuk berdoa, ya, sepanjang zuhur sampai maghrib pada wukuf, gitu. Dan di kita di tanah air Indonesia juga sebenarnya dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sepanjang zuhur hingga maghrib.
di masing-masing. Nah, di Jakarta tempat saya tinggal dan berada sekarang, maghribnya kita nanti jam 5.48 petang waktu Indonesia Barat hari ini. Jadi azan akan dikumandangkan jam segitu, dan itu juga waktu berbuka puasa bagi yang puasa sunnah Arafah hari ini. Saya cuma bawa air putih doang buat buka puasa. Ya, tapi alhamdulillah ada uang lah buat beli makanan buat nanti setelah tunai salat maghrib ya. Makanya ini istimewa karena tahun lalu kan saya buka puasanya di rumah kan sama orang tua. Tahun ini saya bukanya di luar. Tapi bedanya kalau buka di luar, saya tidak sebagai jamaah, tapi saya akan kumandangin azannya di Mushola Polsek Pesanggerahan. Sebenarnya ini adalah kegiatan yang saya lakukan pas Ramadan tahun lalu 2024. Pas saya ikut demo di Patung Kuda tentang sengketa hasil Pilpres 2024 ya. Itu kan beberapa acaranya digelar di bulan Ramadan. Nah, saya datang hadir, ada jejak digitalnya. Nah, itu saya kumandangin azan maghrib juga buat menandakan waktu buka puasa. Dan juga kalau itu di Ponegoro 72 Menteng, Jakpus, ada acara bukber juga tuh. Saya kumandangin azan maghrib itu. Kalau tahun lalu kumandanginnya pakai gaya Turkiya. Cuma kalau tahun ini mohon maaf ya, lebih banyak saya kumandangin gaya Hijazi atau Makawiyah, whatever you wanna call it. Mau Hijaziyah, mau Makawiyah, mau Makiyah, atau Maki saja. Itu pokoknya. Intinya lebih banyak azan Mekah lah yang saya bawa gitu. Pertama karena kekaguman saya kepada Allahyarham Syekh Muhammad Khalil Ramal yang azannya belakangan saya sering bawa. Di mana-mana saya kalau azan Mekah pasti bawanya Syekh Ramal, bawa versi Syekh Ramal. Kenapa? Gini teman-teman. Satu, jarang dipakai di Indonesia. Yang kedua, karena Syekh Ramal itu almarhum kelahiran sini. Kelahiran Indonesia. Dia disebut lahir di Jawa, cuma tidak tahu Jawanya di mana. Lahirnya di Indonesia ya. Tahun 1939. Bapaknya dulu juga muazin di Masjidil Haram. Tinggalnya juga di dekat Masjidil Haram, di dekat Benteng Ajiad yang sudah demolish atau dirobohkan untuk perluasan Masjidil Haram Asy-Syarif. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman. Nah, Syekh Muhammad Khalil Ramal itu dia lahir di Jawa di Indonesia tahun 1939 teman-teman. Orangnya udah meninggal tahun 2004 meninggalnya. Pas mama saya naik haji untuk pertama kali tahun 2004. Pada waktu itu usianya beliau tuh sekitar 65 tahun meninggal. Karena sakit tua ya. Tapi azan terakhirnya tuh masih ada gitu loh, dan suaranya masih indah. Waktu saya sakit, saya bawa azannya Syekh Ramal, tapi yang versi yang akhir beliau kayak gini nih.
kereta lewat. Ini saya OTW Polsek Pesanggerahan mau talbiyah dulu. Takbirannya nanti habis azan maghrib. Talbiyahnya nanti habis azan maghrib. Gitu. Takbirannya nanti habis azan maghrib. Kalau sebelumnya talbiyah dulu kan belum malam 10 Zulhijjah. Gitu. Kalau belum malam 10 Zulhijjah nggak boleh takbiran, nggak boleh. Makanya saya talbiyah dulu. Maghrib. 205 Manggarai 29 yang kemarin. Musashino. Berarti ya berada di bawah alokasi Balai Yasa Manggarai perawatannya. Lanjut ya teman-teman. Kenapa? Karena disebut apa? Itu lebih berirama azannya Syekh Romal itu. Disebut sama Mustasyar Masjid Al-Karim Bintaro Permai masa khidmat 2429 Pak Slamet ya, katanya lebih berirama. Mustasyar tuh dewan pengawas, penasehat gitu loh. Ya, Mustasyar namanya. Kalau di NU namanya Mustasyar. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi katanya lebih berirama. Dan saya juga jujur suka. Gitu. Kalau saya kan biasa bawa azan Mekah itu kan azan Syekh Ali Mullah, kemudian Syekh Naif Faida yang dulu dipakai di RCTI, masih bisa saya bawa, tapi jarang. Terus azannya Syekh Faruk Hadrawi, orangnya masih ada, cuman sudah tidak lagi jadi muazin di Masjidil Haram karena faktor usia. Dimana Syekh Hadrawi itu sekarang usianya 85 tahun ya, 85 tahun. Lebih tua dari Syekh Ali Mullah. Syekh Ali Mullah kelahiran tahun 45 atau 47 lupa saya. Kemudian Syekh siapa? Abdul Aziz Rais yang khas banget. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus yang terbaru yang saya berkuasain azannya Syekh Abdul Hafiz Abdullah Khoj, bapaknya dari muazin Masjidil Haram sekarang, Syekh Taufik Abdul Hafiz Khoj. Dan ternyata beliau adalah pamannya dari Syekh Ali Mullah. Beliau lahir tahun 1910, meninggal tahun 991. Syekh apa? Khoj, Abdul Hafiz Abdullah Khoj, kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu kalau azannya Syekh Abdul Hafiz Abdullah Khoj itu begitu. Beliau pamannya dari Syekh Ali Mullah Hafizahullah, dan beliau juga apa? Bapaknya dari Syekh Taufik Khoj, muazzinnya Masjidil Haram sekarang. Gitu. Jadi sudah banyak. Kalau azannya anaknya Syekh Ali Mullah, Syekh Atif ya, mah jarang beliau. Itu sama aja kayak bapaknya, cuma jarang Syekh Atif Mullah, atau mungkin dipindahkan ke masjid lain. Karena Syekh Ali Mullahnya masih dianggap cukup kuat buat komandangin azan ya. Meskipun cuma azan Isya doang,
dan sekarang beliau duduk di kursi roda. Azannya yang sekarang juga saya kadang-kadang bawa kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Yang dulunya masih saya bawa juga. Cuma belakangan saya lebih suka yang Syekh Rommel. Kenapa? Karena apa ya? Lebih berirama dan lebih berkesenian gitu. Makanya itu kenapa saya memilih untuk lebih sering membawa azannya Syekh Rommel gitu, daripada yang lain. Ini juga nanti saya bawa azannya Syekh Rommel maghrib isya kayak kemarin gitu. Di hari yang spesial ini, dan besok di hari H juga tetap akan bawa azannya Syekh Rommel gitu. Baru hari Sabtu ganti ke yang lain gitu. Oke. Saya maaf ya kalau oke hati. Ini JR205 yang nggak kelihatan ya. Itu JR205 yang 126 yang Bukit Duri, BUD 126 Bukit Duri. Berarti perawatannya berada di bawah depo Bukit Duri gitu. Saya maaf ya, hanya 20 menit aja ini karena mau siap-siap OTW Polsek Pesanggerahan talbiyah, sekaligus nanti menginformasikan untuk masyarakat yang berbuka puasa sunnah Arafah nanti jam berapa, jam 5.48 azannya. Sekaligus juga saya buka puasa dulu walaupun cuma minum air putih gitu. Nggak proper sih karena saya biasanya bawa makanan, cuman tahun ini nggak bawa, lupa beli ya, jadi hanya bawa air putih aja. Tapi nanti insya Allah beli. Tapi nanti ya kita lihat dulu yuk kira-kira apa nanti yang bisa dibeli buat nanti saya makan habis maghrib gitu. Ada yang bikin gagal fokus itu G-Class apa Defender ya? Oh, G-Class yang pendek teman-teman. G-Class yang pendek, yang short wheelbase tuh jarang ada karena Mercedes-Benz Indonesia ATPM-nya lebih lazim menjual G-Class yang long wheelbase yang 5 pintu. Yang 3 pintunya udah jarang. Bahkan di model yang sekarang W4 berapa ya? Saya nggak hafal W465 itu juga tidak ada yang short wheelbase gitu. Kita lihat dulu yuk apa aja ini yang buka buat nanti saya abis maghrib. Ada warteg tapi lauk andalan saya sudah habis. Ntar ya, saya tanya dulu. Yuk kita lanjut dulu, kita lihat-lihat dulu kira-kira apa yang bisa saya makan buat nanti habis maghrib ya, insya Allah.
wartegnya, lauk andalan saya telur dadar tebelnya habis. Kalau nasi goreng nanti itu disewa buat nanti takbiran di Masjid Al-Karim. Insya Allah nanti saya ikut seperti biasa. Ada pempek tuh. Wah lebih ya, udah lebih dari 20 menit ya. Saya tadi bilang 20 menit aja. Iya. Itu ada apa nggak tahu, ada gorengan nggak bikin kenyang. Ada bakso, ada kentang. Oke lah. Ada nasi goreng juga nanti buka insya Allah ya, itu saya lihat habis maghrib. Itu Pak D-nya lagi siap-siap dulu, siap-siap bahannya. Ada nasi ayam apa, fried chicken. Teman saya apa sedang tidak ingin makan ayam fried chicken ya. Saya pengen makan yang hangat-hangat untuk menjaga kesehatan saya. Wah, apa tuh? Lah tahafa apa tuh tadi? Belakangnya we don't need your idiot demokrasi. Oh bukan nasi gorengnya ya. Bukan nasi gorengnya teman-teman. Jadi nanti kita akan beli nasi goreng aja nanti insya Allah. Kita beli nasi goreng di situ aja. Murah teman-teman. Range-nya dari mulai 15 sampai ya 20 ke atas sih. Gitu. Ya, oke teman-teman, saya mau tugas dulu. Di sini sebelah kiri saya ada kontrakan. Ada kontrakan, sini apa nggak tahu. Yang nomor 9A ini kayaknya sih rumah pribadi ya. Rumah pribadi kayaknya. Kalau nggak rumah pribadi ya kontrakan gitu. Oke, saya udah sampai walaupun ini jalannya rodok cebek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.